Ustaz berseri, ilmu dan iman bersatu padu. Langit kimat jadi saksi, kebangkitan selalu baru-baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi akhirat. Kalau oleh karena itu, wajib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Fathul Bari, Rasulullah SAW bersabda, "Man u'tiya fasyakara wa dunya fasabara wa dhulama fastaghfara wa dhulima faghfara thumma sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu qal ulaika lahumul aqwahum muhtadun." Yang artinya, barang siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, menzalimi lalu minta maaf, dan dizalimi lalu memaafkan. Kemudian Nabi terdiam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa dengannya? Apa yang ia peroleh?" Nabi menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan akhirat dan mendapatkan petunjuk." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan seorang muslim yang memiliki 4 sifat berikut ini. Yang pertama, bersyukur ketika memperoleh nikmat. Syukur ada 2, syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib adalah tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan dan berbuat maksiat kepadanya. Sebaliknya, memanfaatkan nikmat sebagai sarana dalam berbuat taat kepada Allah. Di antara nikmat yang sering dilewatkan banyak orang adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghburun, ni'matan maghburun fihima katsirun minan nas sihhatu wal faragh." Riwayat Bukhari. Yang artinya, 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis di atas dan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dan berbuat taat kepada Allah, maka ia makbul. Atau orang lain patut mengingatkan seperti ini tanpa rasa dengki. Dan barang siapa yang menggunakan keduanya dan berbuat maksiat kepada Allah, maka ia makbul atau tertipu. Jika seorang tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang tidak ada kebaikannya. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, "Idza lam tashghal nafsaka bil haqqi shaghalaka bil batil." Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Karenanya
setiap saat untuk kenikmatan yang terus menerus. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kenikmatan tertentu pada waktu tertentu itu adalah seperti saat istri melahirkan dengan selamat, ketika seorang menuntaskan masa Al-Quran, selamat dari kecelakaan dan hal-hal semacam itu. Seseorang yang melakukan sujud syukur disyaratkan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Moral muslimin rahimakumullah. Kedua, sabar ketika diuji. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah satu dan tiga jenis sabar. Dua jenis sabar yang lain adalah sabar melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara haram. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menyebabkan seseorang berbuat maksiat kepada Allah Taala. Ketika seorang muslim rajin dalam melakukan kebaikan lalu terkena musibah, maka musibah itu adalah ujian yang mengangkat derajatnya di akhirat. Melakukan maksiat lalu ditimpa musibah, maka musibah itu adalah siksaan yang disegerakan di dunia yang menggugurkan siksaan baginya di akhirat. Dalam dua keadaan tersebut, musibah adalah kebaikan bagi seorang muslim. Syaratnya adalah Islam, sabar dan ridha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, meminta maaf ketika menzalimi, dan keempat, memaafkan ketika dizalimi. Berbuat zalim kepada orang lain adalah seperti mencacinya tanpa hak, membicarakan kejelekannya, memfitnahnya, mengambil hartanya tanpa hak dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun man kunna fihi hasabahu wa hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi qalu liman ya Rasulullah qala tu'ti man haramaka tarfa'ahu wa maka masruman ma qadaraka." Rawahu Bukhari. Maknanya, tiga hal apabila seseorang bersimpan dengannya, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, engkau dari orang yang tidak pernah memberimu, memaafkan orang yang menzalimimu, dan menyambung silaturahim dengan kerabat yang memutus silaturahim denganmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana lahu mazlimatun min akhihi min 'irdihi aw min shay'in falyatahallal min hulyati qabla an la yakuna dinar wa la dirham in kana wa 'amal salih akhidha minhu bi qalbi mazlimatihi wa illa takun lahu hasanatun akhidha in sayyi'ati sahibihi wa hulla 'alaihi." Artinya, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah ia tak kehalalan darinya dunia ini sebelum datang kehidupan akhirat. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambil darinya sai karena kezalimannya, dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil keburukan teman yang ia memiliki lalu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Aku